Bang Komeng. Rasanya enak luar biasa. Dan buku How to Be Free. Nah, ini buku filsafat ya, sebuah panduan klasik hidup stoik. Sebelumnya saya juga dapat beberapa kiriman juga buku-buku dari Kang Maman. Buku Aku Menulis Maka Aku Ada. Buku ini merupakan salah satu buku referensi di kelas menulis sekolah Matahari Pagi kami. Yang menarik di buku ini ada tulisan saya. Tulisan pertamanya, reinkarnasi jejak sebuah nilai. Ini ada tulisan saya, judulnya Reinkarnasi Jejak Sebuah Nilai, di halaman 403. Kang Maman juga mengirimkan buku tafsir Al-Quran, tafsir per kata Al-Quran Al-Ihsan. Namun karena saya tidak kompeten untuk membahas ini cukup sebagai bacaan pribadi saya saja. Ada buku yang sangat menarik yang ingin kami review, yaitu buku Millennial Soon Over, yaitu dialog Kang Maman dan Sonitan. Kenapa buku ini disebut dialog antara Kang Maman dan Pak Sonitan? Kita simak sebentar lagi. Kenapa buku Millennial dan Soon Over ini sangat menarik? Karena buku ini menyajikan isu aktual, yaitu bagaimana sumber daya manusia dimanage, dikelola, dan milenial, permasalahan milenial di tengah pandemi COVID-19 yang kita tahu sendiri. Kita tidak ada yang bisa menebak secara pasti kapan akan segera berakhir. Buku ini dikemas dalam format tanya jawab antara Kang Maman dan Pak Sonitan, seorang pakar manajemen sumber daya manusia yang sangat mumpuni. Dengan kata lain, buku ini merupakan sebuah podcast dalam bentuk teks. Sangat menarik. Saya ingin membacakan pengantar Pak Sapadi Djoko Damono mengenai hal ini, yaitu di buku versi dan karya Wisran Hadi. Pak Sapadi yang juga gurunya Kang Maman mengatakan demikian. Barangkali pengarang modern masih juga membayangkan situasi ketika nenek moyang mereka harus menghadapi pendengar langsung ketika menyampaikan cerita. Upaya untuk memindahkan kehangatan komunikasi lisan ke deretan huruf ternyata tidak sepenuhnya memuaskan. Dan pengarang modern pun tetap ingin menyapa pembaca yang dibayangkannya berada di hadapannya, siap mendengarkan kisahnya dan tidak sekedar membaca yang tertulis. Posisi demikian ternyata tidak hanya ada ketika nenek moyang kita mula-mula menulis, ketika jarak tempuh keberaksaraan belum begitu jauh, tetapi bertahan sampai hari ini dimanapun. Artinya buku ini menyajikan apa yang tadi dikatakan oleh Pak Sapati mengenai keberlisanan dalam teks, dalam tulisan. Kalau menurut buku ini, yaitu bentuk podcast dalam teks. Buku ini juga sangat menarik dan mengingatkan kami ketika dulu di awal-awal kami menginisiasi Matahari Pagi, di mana konsep Matahari Pagi kita usung berdasarkan 3 pilar. Yang pertama manajemen pengetahuan, yang kedua manajemen perubahan, dan yang ketiga adalah kecerdasan manajemen. Kemudian dari ketiga pilar itu kita bagi menjadi dua fokus utama, yaitu bagaimana mentransformasikan individu dan bagaimana Matahari Pagi nanti bisa memberikan pengaruh untuk pengembangan atau mentransformasikan sebuah organisasi yang kita istilahkan individual transformatif dan organisasi transformatif. Individual transformatif lebih menyoroti ke isu-isu bagaimana supaya kita bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sedangkan untuk organisasi transformatif, kita lebih menekankan bagaimana suatu organisasi tersebut bisa menjadi organisasi pembelajar, jadi organisasi yang terus tumbuh dan berkembang, bukan satu organisasi yang statis, kaku dan diam. Manusia kodratnya memang
selalu berubah, sedangkan organisasi di dalamnya ada faktor manusia yang sangat vital, bagaimana bisa menjadikan organisasi tersebut terus berkembang dan berubah. Bagi organisasi yang ingin berkembang, ya jangan lagi menempatkan manusia ini sebagai salah satu faktor produksi saja, tapi bagaimana menempatkan faktor manusia tersebut menjadi aset bagi organisasi tersebut. Pada gilirannya, faktor manusia tersebut akan menjadikan keunggulan kompetitif bagi organisasi tersebut. Kenapa faktor manusia bisa menjadi keunggulan kompetitif bagi suatu organisasi? Ini karena manusia memiliki keunikan tersendiri. Karena unik inilah, faktor manusia ini akan sangat sulit ditiru oleh para kompetitor. Untuk bisa menjadi aset yang bernilai bagi organisasi, tentu saja SDM tersebut harus memiliki panduan, objektif, dan keterikatan dengan organisasi. Dalam buku ini, Millennial and Survivor, di sini dijelaskan bagaimana SDM dalam hal ini milenial bisa menjadi masalah bagi suatu organisasi. Buku ini terdiri dari 10 bab, di mana pembahasannya pada bab pertama mengenai normal, abnormal, dan new normal. Bab kedua, mengapa milenial menjadi masalah. Pada bab pertama meninjau situasi dan kondisi saat ini tentunya. Dan bab kedua mengenai milenial, seperti yang kita ketahui pada rilis BPS terakhir, 8 dari 10 penduduk Indonesia merupakan milenial ke bawah, yaitu milenial, Gen Z, dan post Gen Z. Bab ketiga berbicara mengenai solusi praktis untuk masalah di seputar milenial. Bab keempat, pentingnya hubungan atasan bawahan. Bab kelima, komunikasi organisasi. Bab keenam, pertanyaan milenial tentang perusahaan. Bab ketujuh, mengenal sosok milenial. Bab kedelapan, mengenal sosok generasi X. Bab 9, tips bekerjasama dengan generasi yang berbeda. Bab 10, rangkuman. Nanti ke 10 bab ini kita review, tapi tidak berdasarkan struktur pembahasan dalam buku ini. Kita coba pecahkan menjadi struktur pembahasan yang baru. Saya sudah menyiapkan 5 seri berikutnya. Yang pertama, milenial, siapa mereka? Yang kedua, organisasi dan disruption. Yang ketiga, human resources management. Yang keempat, perilaku organisasi. Yang kelima, SDM dan future skill. Pada seri pertama yang kita beri judul milenial, siapa mereka, buku Millennial dan Survivor ini kita kompilasi dengan beberapa buku. Yang pertama adalah buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja. Di sini menyoroti gap antar generasi dan lain sebagainya. Nah, ini kita bahas buku. Masih di seri pertama kita juga akan kompilasi dengan bukunya Parenal, yaitu Strawberry Generation. Kemudian di seri yang kedua mengenai organisasi dan disruption, kita akan kompilasi buku ini dengan buku-bukunya Parenal Kasali, ya, seperti Tracking Value, kemudian Record, kemudian Disruption, kemudian MO, kemudian Tomorrow is Today. Pada seri selanjutnya mengenai Human Resources Management, kita akan kompilasi dengan buku Manajemen Sumber Daya Manusia dan Pengantar Manajemen, Karakter Insight, sebuah e-book berikut. Sedangkan untuk pembahasan perilaku organisasi, kita akan kompilasi dengan buku Perilaku Organisasi dan Encyclopedia of Knowledge Management berikut.
Sedangkan ketika kita akan mereview mengenai SDM dan user skill, bukunya akan kita kompilasi dengan buku original, buku mindset, dan rilis World Economic Forum mengenai The Future of Job Report tahun 2020 berikut. Jadi teman-teman, jangan sampai ketinggalan review buku Millennial and Turnover di channel YouTube Matahari Pagi setiap hari Kamis. Sampai jumpa minggu depan.